road. Main game merupakan kegiatan paling menyenangkan ketika kita sedang bosan menunggu atau saat mengisi waktu luang. Animasi gambar, tantangan, dan jalan cerita yang ada di dalam game membuat kita larut dalam dunia game yang kita mainkan. Tidak jarang akhirnya game bisa membuat seseorang lupa waktu dan akhirnya mengorbankan kegiatan lain. Saat banyak orang menilai game merupakan kegiatan sepele yang hanya dilakukan untuk mengusir kebosanan atau kegiatan yang merusak hidup, beberapa orang ini malah menganggap game sebagai penghasilan mereka. Wah, asyik sekali ya pemirsa, jika bisa melakukan hobi yang berpenghasilan. Mereka mengikuti berbagai turnamen dan memenangkannya. Inilah gamers dengan bayaran termahal di dunia. Di posisi terakhir ada Chen Jihao dari Cina. Pria muda yang sering dipanggil Hao ini merupakan salah satu anggota tim Newbie, kelompok gamers yang disegani banyak gamer lain di dunia. Tahun 2014, kelompok ini memenangkan hadiah uang terbanyak dan masuk Guinness World Records. Hao dan teman-temannya meraih hadiah sekitar 68,3 miliar rupiah. Wow, fantastis ya pemirsa. Selain itu, dia juga meraup penghasilan dari sponsor dan media sosial. Di kalangan gamers, Hao diberi julukan Hao si pemotong tangan karena perkataan yang sering dilontarkan ketika bermain game. Hao sering mengatakan bahwa dia akan memotong tangannya jika grupnya tidak menang. Hao sudah mengenal dunia game sejak tahun 2009 dan mulai mengikuti kompetisi internasional sejak 2011 hingga sekarang. Kebanyakan gamer profesional akan berhenti di usia 25 atau 26 tahun. Mata yang kurang awas, refleks yang semakin berkurang membuat para gamer merasa tidak lagi bisa memenangkan pertandingan-pertandingan melawan anak-anak yang lebih muda. Namun tidak bagi Clinton Loomis. Pria asal Amerika yang sering dijuluki Fear ini masih bertahan di usianya yang ke-29. Dia menjadi salah satu pemain tertua yang masih berjaya. Clinton yakin dunia game masih memberikan harapan bagi kehidupannya. Meski dianggap senior, Clinton tidak pernah merasa tinggi hati. Banyak gamer yang merasa berhutang padanya karena pria ini tidak pernah pelit strategi. Namun tidak seperti gamer kebanyakan, Clinton mampu menyeimbangkan kehidupannya dengan permainan game. Dia tidak seharian duduk di depan komputer. Dia juga memiliki hobi olahraga dan bersosialisasi. Kesibukannya itu dia bagikan di akun Instagramnya. Dari hasil bermain game, Clinton bisa menghidupi ibu dan adiknya, membeli mobil mewah, dan sebuah rumah di California. Di atas Clinton ada Curtis Ling yang juga teman main Clinton dalam game Evil Genesis. Sebelum menjadi salah satu gamer sukses yang kaya, Curtis pernah kuliah di University of British Columbia. Di masa kuliah inilah Curtis mengenal game yang membuatnya dikeluarkan dari kampus. Untungnya keputusan Curtis memilih gamer menjadi salah satu jalan hidup tidak salah. Dengan fokus pada game, Curtis mulai memenangkan turnamen-turnamen dan mendapatkan hadiah uang tunai. Saat ini Curtis masih bergabung dengan tim NT dan menjadi gamer Kanada paling sukses. Tahun ini dia memperoleh 25,6 miliar dari kompetisi yang dia mainkan bersama kelompoknya. Siapa sangka perpindahan keluarganya dari Pakistan ke Amerika Serikat menjadi angin segar bagi Sumail Hasan. Pria muda berdarah Pakistan ini memang sempat khawatir bagaimana dia bisa beradaptasi dengan cepat di negara yang budaya dan bahasanya berbeda dengan negara asalnya ini. Namun disinilah Sumail yang ketika itu berusia 7 tahun mengenal game yang membawanya ke berbagai turnamen internasional. Sumail pun pernah mencetak rekor pada Guinness Book of World Records sebagai gamer muda yang memenangkan lebih dari $1 juta Amerika. Pada 2016, majalah Time juga mencantumkan nama Sumail pada daftar 30 remaja yang paling berpengaruh di dunia.
Situs Earning Sport melaporkan total pendapatan Sumail di tahun 2017 sebesar 35,6 miliar rupiah yang didapatkan dari 29 turnamen. It was all about you. No, I feel so far removed. Di posisi ketiga ada Peter Degger, gamer profesional dari Amerika. Nama Peter mulai naik tahun 2012 ketika dia menjadi pemenang kedua pada kompetisi Dreamhound Winter 2012. Peter dengan inisial TPD pada game online-nya ini kemudian membentuk tim untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional. Pada 2015, Peter Degger dan timnya memenangkan hadiah pertama sebesar $6 juta atau sekitar 81,5 miliar rupiah. Peter sempat mundur menjadi pemain profesional karena menjadi CEO pada salah satu perusahaan game ternama. Namun tahun ini, dia mengundurkan diri dari posisi tersebut dan kembali menjadi pemain profesional. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Di atas Peter Degger ada Sahil Arora. Pria berdarah India ini merupakan gamer veteran Dota. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Sahil mengorbankan kuliahnya di University of Wisconsin untuk bisa fokus menjadi gamer profesional. Awalnya hanya iseng, namun dia berpikir jika sambil kuliah, dia hanya bisa menghabiskan waktu untuk bermain. Sejak meninggalkan kuliah, Sahil pun mulai mengikuti turnamen-turnamen kecil, hingga akhirnya Sahil berhasil menembus turnamen tingkat dunia. Sahil mengambil nama Universe untuk identitas gamernya dan bermain dengan tim Evil Genesis. Esport Earning melaporkan pendapatan Sahil tahun ini mencapai 39,6 miliar. Di posisi puncak ada Amer Al-Barkawi yang sering disebut Miracle. Amer mengenal dunia game sejak tahun 2000-an. Saat itu dia hanya bermain untuk kesenangan saja, tidak sebagai pemain turnamen. Namun saat itu dia selalu berada di posisi puncak. Merasa tidak ada lawan, Amer mulai mengikuti kompetisi. Dan makin lama, Amer selalu menjadi pemenang di setiap kompetisi. Amer pun membentuk tim dan mendapat sponsor untuk mengikuti turnamen-turnamen internasional. Lewat game, Amer merasa bersyukur bisa keliling dunia. Tahun ini Amer menghasilkan 40,7 miliar dolar dari mengikuti turnamen. Nah, menarik ya, gamer profesional ini menjalankan hobi sambil dapat penghasilan. Sekarang ada Vivo V7